menjelaskan bagaimana cara untuk mengatasinya dan tidak boleh emosi itu ya. Ya. Jadi kan Allah menyuruh tentara Talut untuk sabar. Sabar itu melahirkan kekuatan. Dalam satu hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Muslim dan lainnya, Nabi bersabda begini. Laisa syadidu bisura'ah. Bukanlah orang yang kuat itu orang yang kuat berkelahi. Orang yang kuat otot, bukanlah orang yang kuat yang sejati. Laisa syadidu bisur'ah walakinna syadidu yamliku nafsahu inda ghadab. Orang yang mampu menguasai emosinya ketika marah. Nah, mampu menguasai emosinya ketika marah disebut sabar. Itu kekuatan. Coba ibu-ibu, sabar itu akan menang dalam segala hal, akan kuat. Kuat apanya, Bu? Mental kita kuat. Orang yang ngamuk-ngamuk lemah dia. Habis energinya. Ya, orang yang suka marah-marah itu capek sendiri dia. Laisa syadidu bisura'ah, kata Nabi. Bukanlah orang yang kuat itu orang yang kuat berkelahi. Kisah ngamuk itu bukan orang yang kuat. Walakinna syadidu yamliku nafsahu inda ghadab. Tapi orang yang kuat itu adalah orang yang mampu menguasai emosinya ketika marah. Ini disebut dengan sabar. Ternyata dalam sabar, dalam perang begitu juga harus ada kesabaran kita. Jangan melihat musuh main terkam aja. Kemudian ingin lari terburu-buru. Ya. Lawan dari sabar apa? Lawan dari sabar apa? Tadi sabar apa? Menahan emosi. Lawan dari sabar? Cepat emosi. Akibat cepat emosi apa yang terjadi? Tergesa-gesa. Kalau udah emosi apa yang terjadi? Kalau ibu-ibu udah emosi sama suami apa bilang? Siraikan aku di sini juga. Makanya Nabi mengatakan al-ajalatu minasyaitan. Tergesa-gesa itu dari setan. Kenapa orang jadi tergesa-gesa, Bu? Karena marah. Marah berarti tidak sabar. Ternyata dalam peperangan juga dituntut kesabaran. Jadi kalau begitu apa pengertian sabar? Sabar adalah mampu menahan emosi dan bijaksana dalam memutuskan sesuatu. Ibu catat, sabar adalah apa tadi? Sabar, makasih Bu. Sabar adalah apa tadi? Orang yang mampu menahan marah dan tidak tergesa-gesa dalam mengambil keputusan. Berarti kalau masih marah-marah belum sabar saya. Belum. Tapi baru itu kalau saya kadang-kadang marah sekali. Gertak. Ya. Sekarang pertanyaannya, boleh nggak kita marah? Boleh lah Ustaz. Kalau ada orang nggak marah itu cacat mental, Bu. Nggak marah, enak kali hidup nggak marah. Nggak ada seni ya. Tapi yang dilarang adalah berlebih. Jadi Nabi mengatakan laisa syadidu bisura'ah walakinna syadidu yamliku nafsahu inda ghadab. Bukanlah orang yang kuat itu orang yang kuat berkelahi, tapi orang yang kuat itu adalah orang yang mampu menguasai emosinya ketika marah. Itu orang yang kuat. Kebanyakan laki-laki dan perempuan itu lemah. Betul enggak? Dari mana kita mengukurnya? Dari hadis ini. Tadi apa kata Nabi tadi? Bukanlah orang yang kuat orang yang suka berkelahi. Tapi orang yang kuat itu adalah orang yang mampu menguasai emosinya ketika marah. Sekarang saya tanya sama ibu-ibu. Ibu-ibu mampu nggak menguasai emosi ketika marah? Nggak, berarti lemah. Suami ibu mampu nggak menguasai emosinya ketika marah? Lemah kita semua termasuk saya. Lantas kalau kuat bagaimana? Orang kuat itu bagaimana kata Nabi tadi? Yamliku nafsahu inda ghadab. Orang yang mampu menguasai emosinya ketika marah. Ya.
Itulah yang disebut dengan sabar itu mampu menahan marah dan bijaksana dalam memutuskan, tidak tergesa-gesa. Nah, ternyata dalam perang disebutkan dalam ayat ini juga butuh kesabaran. Artinya apa? Jangan sampai kita salah perhitungan. Ya? Salah ambil tindakan. Ya enggak? Akhirnya kalah. Begitu lihat musuh langsung ingin serang karena enggak sabar tadi. Atau enggak sabar kepingin lari. Ya. Itu ya. Ya. Sabar itu ada 3, Bu. Siapa tahu? Sabar itu ada 3, siapa tahu? Sabar ada 3. Coba tahu. Sabar itu ada 3. Yang pertama apa? Sabar dalam menjalankan ketaatan kepada Allah. Betul enggak? Kalau enggak sabar kita, Bu, waktu puasa jam 3 udah curi air di tanah. Kenapa kita enggak curi air? Karena sabar. Sabar. Betul ya? Sabar. Sabar dalam ketaatan kepada Allah. Itu betul sabar. Wa'mur ahlaka bis-sholati wastabir 'alaiha, kata Allah. Suruhlah keluargamu mendirikan salat, mengerjakan salat dan bersabar dalam menjalaninya. Ketaatan itu perlu kesabaran. Ya, ketaatan itu perlu kesabaran. Yang kedua apa? Jadi kan sabar ada 3 saya bilang tadi. Yang pertama, sabar dalam menjalankan ketaatan. Yang kedua, sabar dalam meninggalkan larangannya. Nah, yang kedua apa? Sabar dalam meninggalkan larangan Allah, yang disebut dengan istiqamah. Ya, sabar dalam meninggalkan larangan Allah, yang disebut dengan istiqamah. Fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wa la tadghaw, kata Allah. Istiqamahlah kamu sebagaimana diperintahkan oleh Allah, dan kamu bersama orang-orang yang bertobat, jangan melampaui batas. Nah, ketika kita berperang, kisah antara Jalut dan Talut tadi, Allah menuntut tentaranya Talut itu berdoa kepada Allah agar diberikan kesabaran dan istiqamah. Karena apa? Larangan lari dari peperang. Karena salah satu dosa yang paling besar adalah watawalli yaumal lafi, lari pada hari peperangan. Lari pada hari peperangan. Dah. Yang ketiga, sabar apa? Jadi pertama, sabar dalam menjalankan ketaatan. Yang kedua, sabar dalam meninggalkan larangannya. Yang ketiga, sabar apa? Sabar dalam menghadapi musibah. Yang ketiga, sabar dalam menghadapi musibah. Ya. Apa? Ya. Nah, sabar dalam menghadapi musibah ini salah satu jalan menuju surga. Ya, sabar dalam menghadapi musibah adalah salah satu jalan ke surga. Kenapa, Bu? Nah, coba ibu-ibu perhatikan hadis ini, kata Nabi, la yazalul bala bil mu'mini wal mu'minah. Senantiasa bala itu apa, Bu? Musibah kan? La yazalul bala bil mu'mini wal mu'minah fi nafsihi. Senantiasa bala atau musibah menimpa seorang mukmin atau mukminah fi nafsihi, menimpa dirinya. Apa maksudnya menimpa dirinya? Sakit. Menimpa diri apa maksudnya? Sakit apa, Bu? Asam urat, kolesterol, apa lagi?
darah tinggi, lambung. La yazalul bala bil mu'mini wal mu'minah fi nafsihi. Senantiasa bala atau musibah menimpa seorang mukmin atau mukminah fi nafsihi. Di mana bala itu, musibah itu menimpa dirinya. Apa maksudnya menimpa dirinya tadi? Sakit misalnya. Sakit apa? Stadium 3, stadium 4. Wa waladihi, atau musibah itu menimpa anak-anaknya, menimpa keluarganya. Contohnya apa? Sakit anak, meninggal suami, meninggal istri, meninggal orang tua. Wa malihi, atau musibah itu menimpa hartanya. Apa maksudnya menimpa harta? Apanya yang hilang? Mobil apa mereknya? Alphard hilang. Tapi dia bersabar. Hatta yalqallah, hingga dia bertemu dengan Allah. Apa maksudnya bertemu dengan Allah? Meninggal dunia. Wa ma alaihi khati'atun, tidak ada dosa lagi sedikit pun. Kemana dosanya? Kenapa? Karena sabar. Nah, kalau nggak ada dosa kemana? Ke surga. Makanya ada orang masuk surga bukan dengan amalannya sedikit. Padahal lebih banyak dosa dia. Ternyata dia masuk surga karena sabar menghadapi musibah. Makanya jangan mengeluh, nggak ada uang mengeluh, itu bukan sabar. Nggak ada suami mengeluh, nggak ada istri mengeluh, nggak ada ikan mengeluh, itu bukan sabar. Hadapi aja, nikmati aja. Kan gitu ya. Ada uang, nggak ada uang, senyum, lama-lama mati. Ya, ternyata hebat sekali sabar dalam menghadapi. Nah, kenapa tadi tentara Talut itu berdoa agar sabar? Karena mereka yakin jika mati dalam peperangan, mati syahid, dan itu musibah yang sangat besar, itu bisa menghapus kesalahan dan meningkatkan derajat. Ingat Bu ya, sabar dalam menghadapi musibah apapun, apalagi musibah dalam peperangan, itu bisa mengangkat derajat kita, menghapus dosa-dosa kita. Coba Ibu perhatikan hadis ini. Kata Nabi, "Ma min muslim yushakku syakatan fama fawqaha." Tidaklah seorang muslim mendapat musibah hanya terinjak duri. Apa musibahnya? Terinjak duri. Ya, fama fawqaha, atau lebih rendah dari terinjak duri. Apa musibah lebih rendah dari terinjak duri? Gerantuk sikit. Tapi dia illa kutiba lahu biha darajatun, maka Allah angkat satu derajat. Wa muhiyat anhu biha khati'atun, Allah hapuskan satu dosa. Kenapa Allah angkat satu derajat dan Allah hapuskan satu dosa? Karena sabar apa tadi? Terinjak duri. Nah, sekarang masalahnya ingin kita ketahui bagaimana orang sabar terinjak duri. Nah, maunya kita tes itu, kita taruh duri itu. Nah, kan kita ingin lihat. Nah, sekarang saya tanya ya ke ibu, kalau terkena duri apa ibu bilang? Nah, itu menunjukkan sabar kita apa enggak? Saya rasa kalau terinjak duri pasti bilang pertama, "Au." Siapa kurang ajar ditaruh? Nah, itu udah kata-kata kurang ajar kali taruh duri, itu udah enggak sabar. Makanya sabar itu mudah diucapkan tapi susah sekali diamalkan. Enggak? Nah, kita bilang sama orang sabar ya, begitu ada orang meninggal suami, sabarlah. Meninggal istri, sabarlah. Begitu pas giliran kita, sebulan nggak mandi. Kenapa sebulan nggak mandi? Sedih, nangis saja. Tapi ternyata sabar itu bisa membawa kita ke surga. Nah, makanya kalau kita tentara Talut tadi berperang dengan Jalut, mereka ingin agar bisa sabar, karena sabar itu ternyata bisa mengangkat derajat dan bisa menghapuskan dosa-dosa, sehingga sudah siap untuk mati syahid. Nah, mati syahid itu melahirkan kekuatan yang sangat luar biasa. Kenapa? Sekarang saya tanya, mana lebih kuat orang berperang ya ingin mati dengan orang berperang ingin menang? Mana lebih kuat?
Ada orang berperang ingin mati dengan orang berperang ingin menang, mana lebih kuat? Mati. Kalau mati nggak ada urusan, menang nggak menang, hantam saja. Tapi kalau orang mikir menang, oh ini nggak menang, kita lari. Kalau dilihatnya dalam proses peperangan ini nampaknya talur ya. Apa yang terjadi? Mundur. Tapi kalau orang kepingin mati, nggak ada. Itulah yang dikatakan jihad. Maka jihad itu adalah senjata yang paling hebat tentara Islam. Itulah yang sangat ditakuti oleh orang kafir. Makanya orang kafir berusaha agar menghilangkan semangat jihad di hati kaum muslimin. Ya, dulu yang membuat perang Badar menang, padahal jumlah kaum kafir Quraisy itu 900 orang, jumlah kaum muslimin hanya 300. Itu karena jihad. Kemudian perang Uhud, jumlah kaum kafir itu sekitar 3.000, jumlah kaum muslimin pada saat itu hanya sekitar 1.000, menang karena jihad. Demikian juga nih tentara Talut itu jumlahnya sedikit karena udah seleksi tadi. Lahirlah orang-orang yang sabar, orang-orang yang mengharapkan mati syahid melawan tentara Jalut, ternyata bisa mengalahkan tentara Jalut yang banyak. Bahkan Jalut itu dibunuh oleh anak kecil. Siapa namanya? Jalut itu badannya besar, tapi akhirnya dia mati dibunuh oleh anak kecil. Masih kecil, masih remaja. Siapa namanya? Daud. Daud itu anak salah seorang Bani Israel bernama Isya. Bukan Isya waktu salat. Dia punya anak. Sekitar anaknya 12 atau 13 orang. Yang paling kecil itu Daud. Daud itu enggak dikasih perang sama ayahnya karena masih kecil. Kerjanya mengembala, kebiasaan suka ketapel, tongkat karena mengembala ketapel. Ternyata Allah muliakan Daud. Jalut itu mati diketapel sama Daud. Nah itu. Makanya menang seseorang itu karena dia sabar dan istiqamah di jalan Allah, bukan dengan kekuatan tapi dengan strategi. Contoh tadi, kalau dengan kekuatan Jalut dengan Daud mana lebih kuat? Jalut lah, besar badannya. Daud anak, tapi siapa yang menang? Jadi kekuatan rohani. Demikian juga tentara Talut nggak banyak, hanya beberapa orang saja, tapi sudah diseleksi oleh Allah dengan sebuah sungai, sehingga mereka menang dengan strategi, dengan semangat. Syahid, mati syahid. Jadi sekali saya tanya, mana lebih kuat orang yang berperang kepingin mati syahid dengan orang yang berperang kepingin menang? Apa itu syahid, Bu? Dulu pernah saya jelaskan ya. Syahid itu ada syahid di dunia, ada syahid di akhirat. Itu siapa? Ada orang syahid di dunia, syahid di akhirat. Siapa mereka? Apa maksudnya syahid di dunia, syahid di akhirat? Di dunia dia syahid, di akhirat dia syahid, artinya dia nggak perlu dimandikan, dia nggak disalatkan boleh, tidak disalatkan boleh, dia dikubur dengan kain kafannya, baju yang berdarah-darah. Itu syahid di dunia, syahid di akhirat. Yang kedua, jadi syahid di dunia dan syahid di akhirat itu siapa tadi? Orang yang berperang di jalan Allah, betul-betul berperang. Yang kedua, syahid di dunia tapi tidak syahid di akhirat. Siapa? Ibu. Syahid di dunia tapi tidak syahid di akhirat. Siapa? Siapa, Bu? Tadi apa saya bilang? Syahid di dunia, tidak syahid di akhirat. Nah, kalau yang pertama tadi, syahid di dunia, syahid di akhirat. Siapa tadi? Orang yang ikhlas berjihad, berperang jalan Allah. Yang kedua, syahid di dunia tapi tidak syahid di akhirat. Siapa? Bukan.
orang yang berperang juga, tapi bukan karena Allah. Ingin superhero dia, ingin ria dia, ingin menunjukkan dia bukan semata-mata karena Allah, tapi ingin menunjukkan dia pahlawan. Nah, paham ya? Jadi dia tetap diperlakukan sebagaimana orang mati syahid, tapi di akhirat dia tidak mendapat pahala syahid. Kenapa? Gak ikhlas. Nah, yang ketiga, syahid di akhirat tapi tidak syahid di dunia. Siapa? Yang mendapat musibah. Ya, Yang mendapat musibah. musibah. Misalnya kebakaran, Hmm. jatuh di sungai, Hmm. meninggal melahirkan. Ya. Jadi tadi apa? Tadi di akhirat. Syahid di akhirat, tidak syahid di dunia. Artinya di dunia ini dia diurus seperti mayat biasa, tapi dia di akhirat dia mendapat pahala syahid. Siapa saja mereka? Nah, di antaranya adalah ya al-maqtunu syahidun, kata Nabi. At-ta'unu syahidun. At-ta'unu, ta'un itu apa, Bu? Penyakit. Penyakit menular. Orang yang kena penyakit menular, kata Nabi, syahid. Ya. Apa tadi? Orang yang kena penyakit. Contohnya apa? Covid. Nah, orang mati Covid itu dapat pahala syahid dia. Ya, orang yang mati kena Covid. At-ta'unu syahidun, kata Nabi. Yang kedua, wa mat'unu syahidun. Orang yang kena penyakit perut. Contohnya apa? Muntaber, apa lagi? Asam lambung. Pokoknya orang yang kena penyakit perut syahidun, dia mendapat pahala syahid. Mendapat pahala syahid tidak sebesar yang mati syahid yang berperang itu ya. Yang ketiga apa? Wasahibu dzatil hatmi. Wasahibu dzatil hatmi. Orang yang tertimpa bangunan. Orang yang tertimpa bangunan. Kayak gempa. Yang anak pesantren kemarin. Wasahibu dzatil hatmi. Tertimpa bangun atau benda keras lah, pohon kelapa atau apa lagi, runtuhan. Kalau tertimpa uang, Nggak mati, Ustaz. wal ghariqu syahidun, orang yang mati tenggelam. Nah, kayak apa? Tsunami ya, mati tenggelam. Banjir bandang. Wal hariqu, yang terbakar, yang mati terbakar, kebakaran. Help me, help. Nah, tolong terbakar ya. Wal mar'atu tamutu bil jum'i syahidun, seorang perempuan yang mati dalam keadaan hamil atau melahirkan. Itu syahid. Apalagi? Man qatala biduna malihi fahuwa syahid, orang yang mati karena membela hartanya syahid. Apa tadi? Ya, dia misalnya datang masuk perampok ke rumah. Lantas dia lawan sampai akhirnya dia kayak dah mati, syahid. Man kutila duna ahlihi fahuwa syahid, orang yang mati membela keluarganya dia syahid. Misalnya ada orang menodai keluarganya, dia bela sampai mati, dia bela. Atau ada orang yang ingin membunuh keluarganya, dia bela sampai dia mati, dia Man kutila duna damihi fahuwa syahid, orang yang mati membela darahnya, membela diri. Dia enggak ada maksud membunuh, tapi membela diri sampai dia mati, syahid. Itu namanya syahid apa? Syahid di akhirat. Tapi di dunia dia tetap seperti biasa. Ya, jadi siapa aja tadi kalau yang saya sampaikan hadis tadi, siapa aja di antaranya? Pertama tadi apa? Kena penyakit menular. Apa lagi? Penyakit perut. Kemudian bangunan. Orang hamil. Bu itu apa?
tenggelam. Bukan tenggelam. Orang yang bu tenggelam. Apa lagi? Terbakar, tenggelam. Perempuan hamil melahirkan. Apa lagi? Membela harta. Membela keluarga. Bela diri. Itu namanya tadi apa? Syahid di akhirat. Yang terakhir tidak syahid di dunia, tidak syahid di akhirat. Siapa? Itu orang mati biasa. Tidak syahid di dunia. Tapi masalahnya orang yang kepingin syahid tadi itu, apa yang pertama tadi itu, yang paling tinggi kali itu. Itu yang melahirkan kekuatan. Maka saya katakan, ya, saya tanya tadi, mana lebih kuat? Orang yang berperang ingin mati syahid dengan orang yang berperang kepingin menang. Kalau orang ya berperang, dia perang dia. Karena anggapannya kenapa? Menang. Ini pasti kita menang ini. Karena apa? Jumlahnya mungkin banyak. Senjatanya senggeh, canggih. Senggeh, canggih. Gampang perang. Tiba-tiba dalam prosesnya hampir kalah. Lari nggak dia? Kenapa lari? Karena dia pikir ini nggak menang, ini kalah. Tapi kalau orang kepingin mati syahid, lari nggak tadi? Enggak, karena memang tujuannya ingin mati. Mana lebih kuat? Makanya kenapa tentara Talut akhirnya menang melawan tentara Jalut? Kenapa pasukan Rasulullah 300 orang dalam perang Badar bisa mengalahkan kafir Quraisy yang jumlahnya 3 kali lipat? Nah ini. Jadi kekuatan itu tidak semata-mata terletak pada fisik. Sabar itu ternyata kekuatan. Istiqamah itu ternyata kekuatan. Ingin mati syahid itu lebih lagi kekuatan. Ya, banyak orang badannya besar tapi gesun lagi pijit. Betul tak? Ada orang badannya kecil tapi beraninya luar. Saya pernah melihat nih Bu ya, dalam satu rumah tangga, ada orang datang ingin cari suaminya pakai pisau. Apa saya bilang tadi? Apa saya bilang? Ada satu keluarga datang laki-laki cari suaminya ingin dia bunuh, pokoknya dia pukul lah. Suaminya sembunyi mekok-kok. Yang keluar istrinya. Istrinya. Apa bilang istrinya? Bunuh saya aja dulu. Akhirnya laki-laki itu pergi aja. Mana lebih kuat? Jadi jangan saya ini kecil ini. Enggak, justru kekuatan itu bukan hanya semata-mata pada fisik. Ada orang kadang-kadang lumpuh tapi jadi jangan kita lumpuh. Kalau kita lihat itu Masya Allah ya, banyak sekali terjadi keajaiban ya, kekuatan luar biasa itu ternyata berasal dari semangat yang luar biasa. Nah inilah tadi kenapa pasukan Talut seleksi oleh Allah dengan sebuah sungai. Siapa yang ingin betul-betul berjihad hanya minum sedikit saja. Tapi ternyata sebagian besar pasukan Bani Israel itu di bawah pimpinan Talut itu tergoda dengan air yang sangat jernih, mandi-mandi, minum-minum, kenyang, habis kenyang, beting, nggak sanggup lagi berperang. Ada lagi. Ibu-ibu juga ini ya, satu pelajaran buat kita bahwa jika kita ingin kuat menghadapi hidup ini yang ternyata lebih berat dari perang Bu hidup ini, kita nggak terasa. Macam-macam problema menyerang kita, tapi kita nggak terasa. Maka andalkanlah kekuatan jiwa. Kalau nggak stres kita, ya enggak? Macam-macam problema datang, senyum pun kita difitnah orang, apalagi nggak senyum. Ya enggak? Yang macam-macam dibilang orang, yang difitnah orang, macam kalau kita nggak kuat jiwa kita, stres kita gila kita. Tapi coba kita kuat. Nah ini coba ibu-ibu ini punya jiwa yang kuat. Jadi kekuatan itu, sampai sebagaimana kata Nabi tadi,
Laisa syadidu bisura'ah walakinna syadidu yamliku nafsahu inda ghadab. Bukanlah orang yang kuat itu orang yang kuat berkelahi. Orang kuat berkelahi kan berarti mengandalkan ototnya. Tapi kata Nabi itu bukan orang yang kuat yang sebenarnya. Walakinna syadidu, tapi orang yang kuat yang sebenarnya adalah yamliku nafsahu inda ghadab. Orang yang mampu menguasai emosinya ketika marah. Kebanyakan kita lemah. Apa buktinya? Telat kali kopi. Udah marah-marah. Lemah bang ini. Telat kopi aja marah-marah. Lemah. Kata siapa? Ustaz Herman. Nggak usah ngaji lagi sama Ustaz Herman tu. Tam-tam merepet. Paling hobi ibu merepet. Lemah. Yang anehnya ya, masakan sudah siap, merepetnya belum siap. Tapi kadang-kadang disitulah asiknya ya. Ada orang bilang katanya, saya tanya sama ibu-ibu, katanya nikmat sekali merepet tu kan. Apa betul bu? Nah itulah ya, jadi ibu-ibu ya. Ternyata ya, para tentara Talut berdoa kepada Allah. Apa doanya tadi? Ya. Gimana doanya tadi? Rabbana afriq alaina sabran, ya, wasabbit aqdamana wansurna alal qaumil kafirin. Ini bisa jadi doa untuk ibu-ibu untuk menimbulkan kekuatan. Jadi kalau ibu-ibu misalnya sedang berada pada situasi ngeri, genting, apalagi takut, ini doa ini bisa dibaca. Coba ibu doanya bagaimana bunyi doanya? Rabbana afriq alaina sabran wasabbit aqdamana wansurna alal qaumil kafirin. Nah, ini doanya. Doa apa ini, Bu? Doa agar Allah memberikan kekuatan jiwa. Misalnya ibu-ibu sedang down. Kenapa down, Bu? Down itu apa? Down itu apa? Jatuh. Kenapa jatuh, Bu? Tidak bersemangat. Tidak bersemangat. Kenapa? Karena banyak. Karena dompet sudah tipis misalnya. Lagi nggak ada uang. Kurang dana. Untuk menimbulkan semangat. Atau dalam keadaan ketakutan. Atau dalam keadaan sedang difitnah orang, sedang dikepung orang. Apa maksud dikepung orang? Orang membenci semua sama kita itu juga termasuk dikepung. Gak ada seorang pun yang percaya sama kita itu termasuk dikepung. Berdoalah Rabbana afriq alaina sabran. Terus wasabbit aqdamana wansurna alal qaumil kafirin. Coba sama-sama. Ya. Penting ya. Jangan hanya Rabbana atina fid dunya, itu betul juga, mantap juga. Cuma doa yang diandalkan cuma Rabbana atina fid dunya hasanah. Coba sekali Rabbana afriq alaina sabran wasabbit aqdamana wansurna alal qaumil kafirin. Itu doa untuk membangkitkan kekuatan saat kita sedang down, saat kita sedang jatuh-jatuhnya. Apakah jatuh karena ekonomi, pukulan ekonomi, atau pukulan suami, pokoknya mimi lah, atau pukulan ekonomi, pukulan suami. Ya. Nah itu dia Bu ya. Jadi itu doa ya. Doa ini doa apa Bu? Doa siapa ini? Siapa yang bacakan doa ini? Enggak, yang baca doa ini siapa? Tentara Jalut. Tentara Talut. Nah, tentara saat menghadapi Jalut. Nah, udah dapat satu doa hari ini.
Ya, coba ibu-ibu kan berdoa dengan doa ini. Itu insya Allah kuat ibu. Kuat jiwanya, tahan banting. Kalau nggak cengeng kita, sikit-sikit nangis. Sikit-sikit nangis, suami telat pulang pun nangis. Salah, nggak ada artinya hidup ini. Tak gitu aja nangis. Kalau sudah perempuan memang susah. Suami tergelincir aja nangis kayak mau mati. Mana pula tergelincir mati. Jadi nggak kuat kita cengeng. Akhirnya kita kan terbebani dengan psikologi yang nggak perlu. Bukan nggak boleh sedih. Sedih itu ada tempatnya. Nabi sendiri pernah sedih. Kata Nabi apa? Innal aina tatma'u wal qalbu yahzanu wala naqul illa ma yurdi rabbuna wa inna li firaqika ya Ibrahim lamahzunun, kata Nabi. Mata biarlah ia berlinang, hati biarlah ia sedih, tapi kami tidak mengucapkan kata-kata yang tidak diridhoi oleh Rabb kami. Sesungguhnya perpisahan denganmu ya wahai Ibrahim sangat menyentuh, sangat menyedihkan hati. Ternyata Nabi nangis karena meninggal putra beliau bernama Ibrahim dari istri beliau Mar'ah Qibtiyah. Itu boleh kita sedih. Ini sedih kadang-kadang nggak beralasan. Kenapa sedih? Terbayang masa lalu. Masa lalu aja kok buat kita sedih. Prinsip hidup kita, Bu ya. Ini kalau ibu-ibu mau dengar. Masa lalu itu history. Apa? Sejarah. Masa sekarang adalah anugerah. Masa depan adalah cita-cita. Coba ulang-ulang dulu. Masa lalu adalah history. Apa history? Sejarah. Jangan diingat lagi. Masa sekarang anugerah, nikmati. Nikmati anugerah sekarang. Ayo kita kemana? Ke Takengon. Lagi ada uang, pergi terus. Jangan nanti nggak ada nanti itu. Nanti udah nggak ada lagi uang. Hari ini adalah anugerah. Ada uang, nikmati hari ini. Ini ada uang beli mobil, nggak usah tunda-tunda. Karena besok belum tentu ada anugerah. Masa depan cita-cita. Nah, cita-cita perlu. Kan cita-cita itu sesuatu yang ingin diraih. Ini jangan dibolak-balik. Masa sekarang dianggap histori, sedang-sedang senyum tiba-tiba nangis, kenapa? Teringat masa lalu. Ini masa lalu terus. Masa lalu. Sedang enak-enak makan miso, udah nangis, sedang apa? Suamiku udah lama meninggal, dulu sama-sama makan miso. Alah, padahal meninggalnya 20 tahun yang lalu. Jadi kehilangan anugerahnya, padahal masa sekarang nikmati aja. Ini anehnya ketika perut masih sehat, uang masih banyak, pelit setengah mati. Tahapan tak kepingin beli pesawat ya, begitu udah nggak sanggup makan lagi, gigi nggak ada lagi, udah mati. Di situ kepingin tuh apa lagi? Maka sekarang selagi masih nikmati, bukan berarti foya-foya. Beda dengan kita menikmati anugerah dengan foya-foya. Apa bedanya? Kalau foya-foya, kita membeli sesuatu yang kita nggak butuh. Allah mengatakan fantashiru fil ard. Ini perintah Allah. Berkeliaranlah kamu di muka bumi. Nah, sekarang saya tanya, ibu-ibu berkeliaran sejauh mana? Kalau hanya Lambaru dan Pasar Aceh, ada artinya itu. Pergilah mana Brastagi, ke Jawa, Jogja, ke Bali, tidak apa-apa. Yang penting kita mencari karunia Allah. Fantashiru fil ard. Itu apa uang banyak? Nggak bisa kita nikmati, itu apa? Saya nggak pergi ke Bali karena saya nggak ada uang. Gua kalau ada uang besok saya berangkat. Ibu-ibu mau ikut? Ya, jadi saya ulangi lagi. Tadi apa? Masa lalu, history. Masa sekarang, anugerah. Masa depan, cita-cita. Tulis tuh di bingkai. Nanti dilihat sama suami, kata Kit inongke. Berarti Ustaz, masa lalu itu kalau
misalnya gagal campur itu perbaiki akan Ya boleh. Histori itu kan hanya sejarah saja. Paling hanya untuk ilmu pengetahuan saja. Kayak kita baca buku sejarah. Kita jangan terkurung dengan masa lalu. Ya kan? Tapi kita harus menikmati masa sekarang. Masa depan kita persiapkan karena kita Saya minum kopi dulu Bu ya. karena ada masalah dengan gaji cari kayu benar kan kamu sekarang Kita lanjutkan sedikit lagi ya. ya Ustaz. Atau ada pertanyaan? Ada yang mau bertanya? Jadi Ustaz, kalau orang yang mati terbunuh itu tak ada pahala saya. Orang yang mati terbunuh itu melihat bagaimana, kenapa dia terbunuh. Tadi kan man kutila duna damihi fahuwa syahid. Barang siapa terbunuh karena membela darahnya. Nah, berarti dia terbunuh karena membela fahuwa syahid. Atau man kutila duna ahlihi fahuwa syahid. Barang siapa yang terbunuh membela keluarganya fahuwa syahid. Misalnya apa? Datang perampok mau mengganggu istri kita, lantas kita bela istri kita sampai kita mati tewas, kita mati syahid. Tetapi tentu saja niatnya itu harus dulu ikhlas, lurus, ya. Dan juga dia juga harus bukan orang mati dalam kesyirikan. Karena kalau orang mati dalam kesyirikan, Allah berfirman, innahu may yusyrik billah faqad haramallahu 'alaihi jannah wa ma'wahun nar. Sesungguhnya barang siapa yang mati dalam kesyirikan maka Allah haramkan baginya surga, tempatnya neraka, walaupun dia mati tadi tenggelam atau sakit perut atau membela keluarganya. Tapi kalau dia mati syirik itu enggak berlaku. Atau juga orang yang enggak salat, walaupun dia mati membela keluarganya tapi dia enggak salat, nah tidak syahid. Jadi juga enggak sembarangan, bukan berarti tukang-tukang buntu penjual sabu-sabu lantas mati syahid, enak kali. Paham ya? Juga ada syarat-syarat tertentu ya. Ini artinya dia orangnya beribadah walaupun mungkin tidak terlalu taat-taat sekali ya. Dan dia tidak mati dalam kesyirikan, tidak berbuat syirik, tidak meyakini kesyirikan. Tetapi perlu diingat Bu ya. Nah, sekarang saya tanya sama Ibu, bagaimana dengan orang yang mati dalam keadaan mabuk? Gimana? Sedang mabuk tak boleh bilang-bilang mati kafir. Tak. Coba ibu-ibu buka surat An-Nisa yang 48. An-Nisa 48. Ya. An-Nisa ayat 48. Dah Bu? Anggap aja udah ketemu, biasa baca aja biar cepat. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Apa artinya? Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampunkan dosa syirik. Artinya orang mati dalam kesyirikan. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, dan Allah mengampunkan dosa selain syirik bagi siapa yang dikehendakinya. Sekarang saya tanya tadi, orang mati dalam keadaan mabuk, dosa syirik apa bukan? Ada kemungkinan diampunkan, ada kemungkinan tidak. Jadi nggak boleh kita klaim dia. Atau mati dalam keadaan berzina misalnya, nggak boleh kita katakan dia mati kafir, karena itu bukan syirik. Coba bagaimana? Coba ibu baca artinya gimana? Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa karena mempersembahkan atau syirik, dan Dia mengampuni dosa yang selain syirik. Dosa yang selain syirik. Itu bagi siapa yang dia kehendaki. Bagi siapa yang dikehendakinya. Barang siapa mempersekutukan Allah, maka sungguh dia telah berbuat dosa itu. Udah. Sekarang tadi mati dalam keadaan tenggen, syirik apa bukan?
Bukan. Walaupun dia nggak sempat bertobat, kita nggak boleh mengklaim karena ada kemungkinan dia diampunkan, ada kemungkinan tidak. Itu urusan Allah. Demikian juga orang yang mati tadi melahirkan anak zina misalnya, jangan kita katakan dia mati kafir. Nggak perlu kita buang aja mayatnya ke laut, nggak boleh dosa kita, karena itu bukan dosa, itu terpulang ke Allah. Bisa jadi Allah ampunkan, bisa jadi tidak. Itu urusan Allah. Kenapa Allah ampunkan? Itu urusan Allah. Mungkin saja dia mungkin ada amalan lain yang sangat dicintai oleh Allah. Kok mati bunuh diri? Sama juga kan, bukan dosa syirik. Ada saudara kami gantung diri. Nah, itulah. Tapi sekarang saya tanya, bunuh diri itu dosa syirik apa tidak? Orang yang gantung diri itu dosanya dosa syirik apa bukan? Ya udah bukan, berarti kita nggak boleh klaim, terserah sama Allah. Nggak boleh kita katakan dia penghuni, udah pasti penghuni neraka, nggak boleh, ada hak kita. Tapi kalau dosa syirik boleh, karena Allah sendiri mengatakan innallaha la yaghfiru ayyusyraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampunkan dosa syirik. Jelas kan? Dan Allah mengampunkan dosa selain syirik bagi siapa yang dikehendakinya. Nah, siapa orang itu kita nggak tahu, terserah Allah. Jadi Ustaz, bagaimana cara kita supaya Allah menghendaki kita diampuni dosa? Kita ingin itu Ustaz. Itu wa indahu mafatihul ghaib la ya'lamuha illa huwa. Hanya di sisi Allah lah kunci-kunci yang gaib, tidak ada yang mengetahuinya kecuali Dia. Itu termasuk hal gaib. Cuman ya, nah, bisa jadi kenapa Allah memilih kita misalnya ya. Walaupun kita mati dalam keadaan sedang berbuat dosa besar, kenapa memilih kita? Barangkali ada amalan lain yang sangat dicintai oleh Allah. Misalnya kita komitmen dengan sunnah, kita komitmen dengan tauhid. Atau barangkali orang itu hanya sekali saja berzina, hanya sekali saja tenggen. Kan berbeda dengan orang nggak tenggen sehari, dia demam dia. Dan yang jelas kita nggak bisa mengklaim. Yang jelas kalau bukan dosa syirik nggak boleh kita klaim pasti masuk neraka jahanam. Tapi kalau mati dalam kesyirikan itu sudah, karena jelas ayatnya seperti misalnya surah Al-Maidah ayat 72. Innahu may yusyrik billah faqad haramallahu alaihil jannah wa ma'wahun nar wa ma lidzalimina min ansar. Sesungguhnya barang siapa yang mati dalam keadaan menyekutukan Allah, maka Allah haramkan baginya surga, tempatnya di neraka. Jelas kan? Cuman masalahnya apakah dia mati dalam kesyirikan atau tidak, kita juga nggak tahu persis. Bisa jadi sebelum mati, walaupun selama ini dia misalnya bergelimang dengan kesyirikan, katakanlah dukun sekalipun, bisa jadi sebelum mati dia bertobat, nggak ada yang tahu. Nah, sebagaimana kata Nabi, innar rajula, sesungguhnya ada seorang laki-laki, la ya'malu amalan min ahlin nar fima yubdulin nas, dia beramal dengan amalan penduduk neraka sebagaimana dilihat oleh orang lain. Wa huwa min ahlil jannah, tapi kata Nabi dia penghuni surga. Kenapa? Sebelum mati dia bertobat kepada Allah. Innallaha yaqbalu taubatal 'abdi ma lam yugharrir. Sesungguhnya Allah akan menerima tobat seorang hambanya sebelum nyawanya sampai di tenggorokan. Apakah dia harus lapor sama kita ketika dia bertobat? Bu, saya mau bertobat Bu ya. Harus lapor. Makanya yang ingin dikatakan oleh Nabi, kita jangan suka sekali mengklaim orang, hanya melihat zahirnya. Walaupun kita lihat sehari-harinya dia menyembah setan, tapi ketika mati kita kan nggak tahu apakah dia sudah bertobat atau enggak. Karena ada hadis yang jelas dari Nabi, kata Nabi, man da'a rajulan bil kufri aw qala adullah wa laisa kadzalik ilahara alaihi. Barang siapa yang menuduh saudaranya dengan tuduhan kafir atau mengatakan kamu musuh Allah padahal dia tidak seperti itu, maka tuduhan berbalik pada diri kita. Kita hanya melihat sejauh yang saya ketahui, dia memang orang paling jahat di muka bumi ini. Sejauh yang kita ketahui. Tapi wallahu alam, hakikatnya kembali kepada, sejauh yang saya ketahui dia itu memang dukun ya. Ya, tetapi hakikatnya kembali kepada Allah. Kan banyak sekarang ada orang mantan dukun. Dulunya dukun, sekarang Dah, Bu, kita lanjutkan sedikit lagi.
Panjang juga ayatnya. Sudah sampai waktunya nih belum? Fahazamuhum biiznillah. Fahazamuhum biiznillah. Nah, kemudian ternyata tentara Talut dan bala tentara bisa mengalahkan Jalut dengan izin Allah. Kenapa? Kekuatan luar biasa tadi. Karena mereka berperang kepingin mati syah. Kekuatan. Karena kesabaran dan istiqamah. Sabar dan istiqamah itu melahirkan kekuatan. Sabar, kuat kita. Tahan banting. Jangan cepat mengeluh. Jangan cengeng, itu enggak sabar kita. Enggak makan sehari saja kita udah ngeluh. Orang enggak makan sejam aja enggak ada ngeluh. Sejam dah enggak ada. Dah. Faqatala Daudu. Faqatala Daudu Jalut. Kemudian Daud dibunuh oleh Jalut dibunuh oleh Daud. Ya, dengan apa? Dengan ketapel. Menurut riwayat ya. Riwayat sirah umat terdahulu bahwa Daud ini adalah seorang pengembala, anak dari Isya. Ya, Isya ini mempunyai anak sekitar 13 orang, 12 ikut menjadi tentara Talut. Tapi satu orang enggak boleh ikut. Kenapa? Masih ke inilah Daud. Kemudian Daud diangkat menjadi nabi, diturunkan kitab bernama Zabur. Dah. Nabi Daud. Ya, tapi pada saat mengalahkan Jalut dia masih kecil. Kenapa kemudian Jalut berperang melawan Daud berperang kepada Jalut? Turun wahyu kepada Nabi, ada menyebutkan nabinya bernama Samuel. Tapi itu tidak jelas. Yang jelas ada seorang nabi di kalangan Bani Israel ya yang mendampingi Talut. Jadi turun wahyu bahwa Jalut itu akan dibunuh oleh anaknya Isya. Kan anak Isya tadi 12 orang ikut. Ternyata bukan yang 12 orang itu yang tinggal di rumah yang mengembala. Siapa namanya? Daud. Kemudian diberitahulah ternyata yang akan membunuh Jalut ini kan informasi dari Allah ini. Berita gaib, informasi dari Allah karena wahyu. Yang membunuh Jalut itu adalah Daud. Maka Daud diajak berperang. Dijemputlah. Dan dia biasa aja karena anak kecil dia. Mungkin karena Allah karuniakan dia ya. Biasa aja dia. Siapa yang menghadapi dia? Anak kecil, masih remaja lah. Enggak ada dia pakai baju perang karena enggak ada yang pas baju perang sama dia. Enggak ada. Oh, kecil gimana? Baju perang kan besar-besar. Kedodoran dia. Ini datang kan pakai ketapel karena dia udah biasa mengketapel serigala, mengketapel apa yang mengganggu apa tadi? Udah tangannya apa? Karena dia pengembala dia tongkat satu, ketapel satu. Kalau ada serigala dia udah biasa dia. Nah, jadi begitu nampak Jalut, dia ambilnya batu tak pas kena sini. Makanya hati-hati sekali. Orang kalau kena sini bisa mati. Pas kena saraf ini tak tumbang. Terkepak semuanya. Makanya kita kalau ingin bunuh beruang atau harimau, jangan bacok badannya enggak mempan. Pukul aja di sini. Demikian juga babi atau beruang ya. Beruang jumpa beruang. Kalau kita pukul badannya dan senyum dia. Tapi ininya. Ini saraf ini. Saraf ini. Makanya pukul orang hati-hati sini, bisa mati orang. Apalagi pakai cincin besar kayak saya nih. Pukul tam kena pas ini, kena sarafnya bahaya. Nah, tapi kemudian kan kisah pertarungan antara Daud dengan Jalut itu memang sudah di bawah kendali Allah. Sudah di bawah kendali Allah. Itu sudah berbeda. Habis. Wa atahullahul mulka. Kemudian Allah memberikan Daud ini kekuasaan. Jadi setelah meninggalnya Talut, diangkatlah Daud sebagai pemimpin. Wal hikmah wa 'allamahu mimma yasha. Kemudian Allah mengajarkan Daud ini ya ilmu. Allah berikan hikmah dan ilmu. Inilah yang disebut dengan wahyu. Maka kemudian Daud menjadi nabi karena turun ya yang terhimpun dalam kitab Zabur. Walau la daf'ullahin nas ba'duhum
bi ba'din lafassadatil ardu walakinnallah du fadlin 'alal 'alamin. Du fadlin 'alal 'alamin. Kalau seandainya Allah tidak menolak suatu kaum dengan kaum yang lain. Contoh tadi, kalau tidak Allah mengalahkan Jalut tadi, mungkin Jalut ini akan menghancurkan Bani Israel. Ternyata Allah menolak keganasan Jalut ini dengan seorang anak kecil. Nah, itu juga satu penghinaan. Kalau enggak Allah bantu, maka seandainya Jalut menang, itu habis Bani Israel. Karena memang Jalut ini ganas sekali, badannya besar. Dia bukan Bani Israel dia, dari kaum yang lain. Nah, ya. Jadi Allah menolak keganasan satu kaum atau satu orang dengan makanya kan kita lihat tetap saja ada muncul pahlawan, tetap muncul ada orang yang membela kebenaran. Tetap ada orang yang menolak kejahatan orang lain. Ya udah habis. Sampai ayat berapa tadi? 251. Insyaallah ke depan 252. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Aku lebih qauli hadza fastaghfiru innahu ghafurur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada azan di atas, nggak ada yang azan. Pak Wan mana nggak nampak? Tapi namun Mana? pulang ke adiknya. Di mana adiknya? Di lorong rumah saya pusat, lorong rumah saya. Oh itu. Dari lorong utara. Memang adiknya dulunya di situ. Adiknya ada rumah juga, tapi dari sekarang masih sewa kampung. Ada orang wakat sana, sewa kampung. Mawar di situ juga. Karena di sini nggak ada yang di sana. Adik kandungnya? Kemarin berada di Adik kandungnya? adik kandung. Dia sebenarnya orang Sabang. Abangnya dari Sabang tapi sakit. Bapaknya di Sabang nggak sakit? Abangnya? Sakit juga darah tinggi juga dari sini juga. Katanya dia ada istri ya? Dok, istrinya udah tinggal juga di Jakarta. Kan dia nggak mau lagi istrinya. Dari sana dia di Jakarta. Cerita Pak Wan. Dia dulu ada pernah catering. Istrinya pun mau ada anak satu, katanya sama nenek. Tapi istrinya yang itu udah meninggal. Saya